Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan instalasi mikrotik routing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana melakukan fungsionalitas mikrotik sebagai hotspot, server, dan manajemen user. Pada pertemuan kemarin saya sudah membahas mengenai bagaimana jika mikrotik dijadikan gateway. Untuk itu sekarang saya akan melanjutkan bahwa ketika sudah mikrotik menjadi sebuah gateway, maka otomatis kita bisa melakukan setup server hotspot dan melakukan manajemen terhadap user. Kalau kita lihat di sini, mungkin sudah tidak asing lagi dengan adanya portal-portal yang ada biasanya di warnet ya, kalau dulu itu ya, atau juga sekarang ini yang sudah atau masih diterapkan itu ada di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer atau di STIKOM. Jadi wifi STIKOM yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa, itu disitu dilakukan manajemen terhadap servernya. Jadi ketika mau login, Anda akan dihubungkan dengan masukkan username, masukkan password ya. Dan ada informasi tambahan di dalamnya. Nah, itu sebenarnya bagian dari hotspot server ya, yang di manajemen terhadap user menggunakan mikrotik. Kalau kita lihat di sini dasar teorinya ya, ini mikrotik ini memiliki banyak sekali fitur. Jika kita paham, dapat manfaatkan dengan baik ya. Salah satunya ini ya bagaimana melakukan konfigurasi atau fitur yang paling digunakan ini di mikrotik ini sebagai hotspot dan user manajemennya. Jadi kalau kalian pernah menemui akses wifi yang tidak diamankan dengan password untuk terhubung ke jaringan akses point, namun ketika Anda melakukan surfing di internet, Anda diminta untuk memasukkan user ID password. Itulah yang dinamakan hotspot mikrotik, gitu ya. Jadi kita nanti kalau tidak bisa mengimplementasikan di secara praktek nyata karena kita butuh mikrotik, kita bisa mencoba mengimplementasikan di virtual machine atau VMware. Maka dari itu saya benar-benar tidak ingin Anda masih berkutat dengan paket reset. Untuk itu nanti tugasnya adalah Anda mengikuti setiap langkah yang saya gunakan mulai dari kemarin hingga sekarang, kemudian Anda mencoba mengimplementasikan mikrotik sebagai user management ya. Jadi mana nanti di PC klien satunya itu ketika Anda mau surfing internet, kalau kemarin kan di sebagai gateway kan langsung bisa surfing internet, ini enggak, Anda nanti harus menginputkan user maupun passwordnya terlebih dahulu. Untuk itu jika menelaah ya, ini sebenarnya hotspot ini sebuah area yang tercakup dengan jaringan internet ya. Kalau kita bahas hotspot fitur dari mikrotik, jadi nanti tidak hanya diterapkan jaringan dari kabel saja menggunakan LAN, tapi juga menggunakan hotspot kita melakukan manajemen terhadap user. Jadi mengatur durasi klien internet, membatasi data, bahkan juga yang bisa digunakan oleh masing-masing klien. Kalau kita lihat sini, hotspot ini merupakan fitur gabungan dari berbagai service yang ada di mikrotik.
ya. Antara lain ini ada DHCP server untuk memberi layanan IP otomatis ke user. Kemudian juga ada firewall NAT mentranslasi IP ya, yang kemarin kita sudah gunakan. Ada firewall filter juga memblok user yang belum melakukan login, bahkan juga proxy untuk memberikan tampilan halaman login dan sebagainya. Kalau kita lihat di topologi jaringan hotspot mikrotik ya, jadi topologi ini sama dengan jaringan di atasnya, namun kita menggunakan tambahan ya di Ethernet yang ketiga untuk melakukan koneksi hotspot ya. Tujuannya ya untuk membedakan saja nanti sebagai pembelajaran supaya lebih mudah jika Anda menggunakan Ether 2 juga tidak jadi masalah. Jadi untuk menggunakan hotspot ini Anda harus ingat bahwa hotspot include dengan DHCP server, sehingga tidak perlu repot lagi nanti mempersiapkan DHCP server untuk klien yang ini. Anda bisa mencoba memperhatikan ya di topologinya ya. Ini ada topologinya, ini ada modem internet ya, kemudian masuk di mikrotiknya. Kalau kemarin ini kan kita gateway-nya kan modem, masuk mikrotik, kemudian keluar di klien PC Windows ya, posisi sebagai gateway. Kemudian yang sekarang ini kita buat access point, atau sebenarnya kalau jaringannya, karena saya jaringannya saat ini masih tetap menggunakan WiFi, jadi nanti intinya dari sini nanti saya mengarah keluar, entah itu ke sini atau keluar lagi, ini menggunakan sudah menggunakan hotspot mikrotik ya, istilahnya fitur dari hotspot mikrotik gitu. Jadi kalau Anda lihat dan Anda perhatikan pada garis berwarna merah, di sanalah saat ini akan melakukan konfigurasi routing sebagai hotspot. Jadi menggunakan bantuan access point TP-Link ya. Ini kalau kita secara real nanti ya harus ada access point-nya gitu ya. Tapi karena kita nggak real ya, kita nanti akan coba langsung menghubungkan ke kliennya. Jika Anda perhatikan dengan seksama lagi, hotspot setup ini nantinya akan berada di header yang ketiga, sehingga komputer yang sedang terkoneksi ke dalam jaringan hotspot ini juga dapat berkomunikasi dengan komputer yang terkoneksi dengan jaringan wireless atau nirkabel gitu ya. Nah, untuk membangun hotspot ya ini cukup mudah ya. Ini akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Yang jelas pastikan Anda kemarin ini sudah pada posisi mikrotik sebagai gateway ya. Oke, kita tutup dulu, kemudian kita coba, ini saya close dulu ya, kita coba masuk di VMware nya. Jangan lupa kemarin saya juga sudah menugaskan Anda membuat virtual PC client ya. Di sini saya coba menerapkan dari Windows 7 ya. Kemudian juga saya menerapkan mikrotik sebagai gateway yang kemarin ya. Ini ada 1, ada 2. Ini saya bisa menambahkan satu lagi ya, network adapternya. Jadi ini saya tambahkan hash only ya. Oke, berarti ada di header yang ketiga. Kemudian PC Windows saya nyalakan ya, normal ya, dengan status normal. Kita cek dulu. Nah, di PC Windows ini saya hanya menggunakan 8 GB, kemudian juga adapter host only ya, kemudian juga CD Windows 7 Service Pack 1 ya, yang light tapi ini. Kemudian di sini saya juga akan menjalankan mikrotik gateway ya. Ini yang kemarin sudah kita setup. Harusnya kalau Anda sudah melakukan setup juga, itu Anda bisa masuk. Karena saya rasa kalau cuma 2 ini enggak berat ya. Ini paling
cuma ngambil 512 MB. Kalau untuk Windows 7 paling mentok 1 GB lah. Jadi untuk mengaplikasikannya mungkin cukup dari 2 GB. Kalau RAM-nya 4 GB itu masih sangat mumpuni ya. Tapi kalau RAM-nya 2 GB, ya ini memang agak sedikit berat ya. Mungkin bisa ditambahkan sebenarnya di laptopnya. Ini Windows sudah terinstall ya. Kemarin saya menyuruh Anda menginstal Windows. Di sini saya konfigurasi defaultnya dari host only ya. Ini bisa dicek. Cek adapter, kemudian ini ada di status, mungkin bisa dilihat juga. Nah, ini saya pakai yang 100 otomatis 128. Ini sebenarnya bisa Anda rubah juga ya, terserah ini masuk ke jaringan yang mana. Jelas untuk selancar Google Translate ini normal ya. Kemudian di MikroTik Gateway ini kosong, saya coba buka Winbox ya. Ini Winbox ya, ada 2 akses ya, sama aja bisa dipilih salah satu. Nah, ini coba di zoom in, setting zoom in. Oke. Ini kita lihat dulu interface-nya ya, sebelum kita masuk di Ether 3 tadi ya. Ini saya ngasih nama hotspot 2 kali ya. Tadi kan Ether 3, kalau kita menambahkan tinggal ganti aja namanya ya. Intinya dia ini yang terkoneksi dengan internet gitu ya, atau akan kita jadikan hotspot. Kemudian kita masuk di cek firewall ya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini tadi yang kemarin kan SRC not public action must be read. Ini kosong ya, sudah kosong. Kemudian juga kita lihat lagi DNS nya posisinya seperti ini ya kemarin. Kemudian kita cek juga di firewall, sudah di routing. Ini reachable ya, 100 gateway seperti yang kemarin sudah saya sebutkan. Kemudian Anda coba tes dulu ke terminalnya. Kita lakukan pin google.com, sudah jalan, berarti posisinya dia siap digunakan MikroTik sebagai gateway. Nah, kalau sudah, Anda bisa masuk di bagian IP hotspot. Kemudian ada yang namanya hotspot setup. Jadi untuk membuat manajemen apa ya istilahnya user ya, seperti di Stickcom mungkin ya, ini langkah awalnya itu sebenarnya kita membuat sebuah hotspot dulu, dan kita tentukan dulu interface-nya yang mana gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke hotspot ini, kita coba cek lagi sekali lagi. Di sini ada yang namanya address. Nah, IP address ini IP-nya kan belum kita tambahkan ya. Untuk yang jaringan hotspot mungkin kita coba 192.168.200.2. Jangan lupa ini ada 25. Isinya sebagai netmask-nya ya. 192.168.200.0. Dia jaringan hotspot. Jadi jaringan hotspot ini karena nantinya dia sama-sama ada akses internetnya, istilahnya seperti itu. Kalau sudah, kita masuk lagi di hotspot setupnya. Ini ada, kita pilih interface-nya, ini ada hotspot.
kita next. Ini lokal addressnya tadi ya, jangan lupa ini dicentang, ini masquerade networknya. Kemudian di address poolnya, ini address pool ini suatu IP address yang diberikan rentang secara otomatis ya. Istilahnya nanti dipinjami ya, jadi antara rentang 3 sampai 126. Ini bisa Anda pilih defaultnya saja, tidak masalah. Kemudian next, sertifikat dikosongin saja ya. Hotspot ini ada SSL sertifikatnya sebenarnya, tapi ya kita kosongin aja dulu. Kemudian SMT server juga kita kosongi. SMT server ini apa? SMT ini kaitannya dengan seperti email ya kemarin. Kemudian di DNS server ya, ini DNS nya ini yang kedua ini milik Google, yang pertama ini milik WiFi saya. Kalau kita lihat sini WiFi nya ya, ini namanya kupu-kupu ya. Ya mungkin karena pelambangan keindahan. Nah ini ada IP DNS nya 192.168.1.1. ini IP DNS nya. Nah, makanya 192.168.1.1. kemudian di next, DNS 6 nya ini kita kosong aja. Nah ini yang kita buat untuk pertama kali ini. Kita buatnya apa? Usernya ini admin ya. Passwordnya memang kita buat coba admin 123. Ini user passwordnya. Next, setup successful. Ini next, setup successful. Kita akan coba kalau sudah. Ini kita coba dulu ke ini ya, mungkin ya. Nah, di bagian aksesnya sebenarnya kalau kita lihat ini di removable nya ya, network address-nya. Ini kita lihat settingannya dulu. Menggunakan host only ya. Kemudian kita cek network and sharing centernya. Kita disable atau enggak kita enable lagi. Status kita cek, ini ada detail 100.128 ya. Oke, kemudian kita coba ketikkan di sini www.google.com. ini menghubungkan ya, tidak dapat dijangkau ya. Nah karena tidak dapat dijangkau, sama halnya dengan stickcom, atau mungkin kalau kalian lihat Biznet ya, free Biznet, free wifi Telkom ya, itu mungkin hampir-hampir sama ya. Nah hanya saja sini karena IP address yang kita buat ini adalah milik hotspot ini 202 ya. Mungkin kita juga bisa mencoba di sini ya, kita ketikkan 192.168.200.2. Dia akan langsung masuk pada Mikrotik loginnya ya. Ini Mikrotik loginnya. Kalau kita asal mengetik bisa kira-kira? Bisa. Jadi saat ini kita sudah memiliki suatu akses Mikrotik ini sebagai hotspot ya. Jadi hotspotnya ini melalui Mikrotik. Kalau tadi kita lihat di sini, kalau sudah muncul seperti ini ya di IP yang kita ketikkan, artinya Anda sudah berhasil. Anda bisa menuliskan alamat usernya admin 123. Ini Anda sudah bisa login. Kalau sudah login, di sini ada tulisan IP address yang Anda gunakan adalah 200 ya. Status connect refresh 1 menit yang lalu. Baru kita buka www.google.com.
gmail.com. Nah, artinya Anda sudah bisa berselancar di internet, gitu ya. Jadi cukup mudah sekali. Yang jelas Anda di gateway-nya itu sudah tersambung atau bisa dilakukan. Jadi sini kita lihat sini IP saya sudah bisa masuk dan saya sudah bisa login. Yang tentunya ini semua karena kita ada di user yang sudah didaftarkan seperti ini. Ini ada usernya yang sudah daftarkan dan ini ada yang sudah aktif. Ya, jadi posisi kita adalah aktif dengan IP address-nya seperti ini. Uptime, session time-nya kan ada berapa Mbps yang kita gunakan gitu. Kalau misalkan kita buat nonton YouTube mungkin ya, kita lihat YouTube ini kan ada aksesnya ya. Nah, saat loading kita cek ini masih kosong ya, karena memang belum jalan ini. Ini ada akses. Jadi kondisinya ini berapa Mbps ini nanti akan terlihat ketika ini dijalankan. Ini muter-muter ya, internet saya cukup lambat ya. Jadi sampai sini terima kasih untuk waktunya. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan tugas yang kemarin adalah bagaimana Anda membuat implementasi antara MikroTik sebagai gateway dan juga Anda membuat jaringan hotspot ya. Anda buat jaringan hotspot server seperti ini, minimal sampai connect. Jadi kalau bisa nanti ini di jaringan satu, syukur-syukur nanti Anda punya 2 Windows, jaringan 2 seperti itu ya, sampai terkoneksi. Terima kasih untuk waktunya. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Jika Anda menyukai dengan video ini, Anda silahkan like and subscribe-nya. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.